Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara podcast Media Cahaya Alam. Mohon maaf, tampilan kali ini saya agak yang mata karena mata saya lagi lagi sedikit ini. Jadi saya katakan kacamata dulu ya. Edisi kali ini adalah edisi yang spesial, beda dengan yang sebelum-sebelumnya juga, adalah edisi yang yaitu tentang pemuda. Yaitu kita kedatangan pemuda yang luar biasa yang ada di Cahaya Alam kali ini, yaitu dengan Mas Sidki. Assalamualaikum Mas Sidki. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar hari ini? Sabtu Minggu masih ini aktivitas terus? Iya Pak, kebetulan hari ini aktivitasnya cukup padat ya. Tahu informasi Yeca? Sejak kapan? Baru-baru ini sih apa ya, kalau misalkan terkait informasi di YCA itu sendiri gitu. Sebelum masuk ke tema yang lebih kita bicarakan lagi, kita bahas lagi. Boleh deh kita kenalan dulu dengan nama lengkapnya, asalnya, tinggal di mana, terus ya mungkin budaya lahirannya gimana? Ya, lahirannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidki Horullah, biasa dipanggil Sidki, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan buat sekarang ini kesibukannya cukup padat juga, karena memang mahasiswa tingkat akhir, harus nyusun skripsi juga, harus kerja juga. Tadi kuliah semester akhir ya? Semester akhir. Nah itu kuliah Di UHAMKA Pak, Pasar Rebo. Pasar Rebo, Jakarta ya? Jakarta, masih Jakarta. Dulu SMA-nya di mana? Dari SD lah, dari SD, TK juga dari Purbalingga ya? Oh ya, TK dari Purbalingga, SMP juga di Purbalingga, begitupun juga SMA di Purbalingga. Iya. Orang tua awal kerja di situ? Orang tua di Jakarta sih Pak, cuman kan karena saya lahir di sana gitu kan, makanya besar di sana juga gitu. Berarti dulu tinggal sama Ibu sih kalau sama dulu. ibu. Oh, ibu di kampung, ayah di Jakarta. Gitu. Oh, banyak kan gitu ya. Iya betul Pak. Keluarga perantau, berarti ayahnya ditinggal ayah ya. Gimana rasanya ditinggal ayah? Kalau waktu pas masih kecil masih belum terlalu ngerasain ya Pak ya. Cuman kan dulu tuh ayah masih sering nyempetin buat pulang sih ya. Jadi mungkin 1 minggu sekali atau setiap libur pasti selalu nyempetin pulang buat nengok juga gitu kita yang ada di kampung. Saya sama adik saya yang nomor 2. Tapi pernah ngerasa nggak? Gue kalau tiap hari kayak pas liburnya itu, wah kayak pengennya ayah tiap hari di sini atau gimana itu? Enggak sih, enggak terlalu ngerasa ya Pak, karena mungkin dulu tuh kerasanya ya udah kayak biasa-biasanya aja gitu, karena udah terbiasa juga kali ya ditinggal dari kecil gitu kan, makanya nggak kaget juga nih pas udah gede udah tahu kalau ya saya ngerantau di Jakarta gitu kan, jadi ya udah nggak terlalu mempermasalahin sih gitu. Oh gitu. Tapi kalau sama ibu ini ya tiap hari ya? Tiap hari ada. Dulu juga ibu kan kerja juga ya Pak, jadi ya pas kecil masih sering ditinggal sih, jadi cuma sama nenek doang dulu, nenek sama kakek sih. Apa? Waktu kecilnya jauh Waktu kecil ya. Jauh ya, jarang ya. Jarang dimulai. Enggak ya, pastilah. Alhamdulillah. Kan kasih sayangnya bentuknya lain kan. Betul. Orang tua bekerja keras untuk menghasilkan ya istilahnya nafkah sehari-hari, makan, terus biaya pendidikan juga kan, beli rumah gitu. Nah itu berarti ayah memang dari kecil udah, maksudnya dari Sidki lahir ayah sudah di Jakarta? Sudah Pak, sudah di Jakarta. Oke, tadi kita akan bahas tentang dunia ilmunya kan, dunia maksudnya perkuliahannya kan. Berarti di SMA. Dulu masih ada penjurusan enggak bahasa apa kayak IPA, IPS, bahasa atau yang lain ada nggak? Oh iya masih dulu masih Pak, ya? masih pas di saya. Itu dulu kurikulumnya apa? Masih 2013. Iya. Nah, setelah lulus SMA, itu kepikiran nggak mau ngapain kah? Mau kuliah lagi atau mau usaha atau gimana? Dulu tuh sempat kepikiran kalau pengen kuliah di program studi di jurusan ilmu komunikasi sama desain gitu Pak. Ilmu komunikasi sama desain. Cuman pada saat itu kan karena memang dari orang tua itu masih kurang sepakat ya sama penjurusan yang Sidki pilih gitu kan, karena dari mereka tuh lebih mau ke pendidikan. Pendidikan apa itu? Pendidikan bahasa, pendidikan agama Islam. Emang basicnya agama ya di dulu di kampung? Iya betul, karena emang dari lingkungan juga, dari orang tua juga seperti itu gitu. Pernah ini yang ngaji apa gitu ya? Atau santrean nyantri juga pernah gitu? Iya pernah. Waktu lulusnya SMA Sidki itu masih animo untuk kuliah lebih besar, informasi yang beredar lebih besar kuliah atau zaman sekarang
entrepreneur. Gimana tuh? Usaha gitu. Kalau dari yang saya rasain apa ya? Pas zamannya itu. Kuliah sih, kuliah lebih dominan dibanding dengan usaha gitu kan. Kalau dari yang saya rasain sih, saya sih lebih mementingkan itu ya, lebih penting kuliah gitu kan. Karena kalaupun saya bisa usaha, tapi kan saya di sini masih pengen belajar juga sih Pak gitu. Makanya saya milih buat kuliah waktu itu. Berarti pada waktu itu emang lebih banyak informasi tentang kuliah yang beredar ya. Betul. Zaman tahun berapa lulus? Tahun 2018. 2018. Berarti masih kuliah gitu ya. Iya betul banget. Berapa penting kah menurut Sidki kuliah pada waktu saat lulus SMA? Penting banget sih Pak, karena ya saya rasain saya cuma pengen belajar lagi lebih banyak gitu kan. Makanya pada saat itu saya lebih memilih kuliah gitu. Kuliah itu adalah yang utama, yang bagus itu pilihannya. Ini yang luar biasa gitu ya. Pikiran saat itu ya. Betul banget. Ada waktu lulus SMA si Sidki ini mengenal itu kuliah itu apa aja gitu. Apa memang sudah aku mau masuk gini aja atau satu info aja. Informasi tentang kuliah banyak nggak yang diterima? Iya, waktu itu sih alhamdulillah cukup banyak ya Pak ya yang diterima ya terkait informasi kuliah gitu. Contohnya kayak misalkan terkait lingkungan kampus itu nanti kayak gimana gitu kan. Kita kan pasti kalau anak-anak SMA itu sering banget ya adanya kunjungan-kunjungan ke pameran yang mana di pameran itu banyak dari berbagai universitas gitu kan. Buat expo gitu kampusnya masing-masing ya. Selama punya kesempatan di situ saya sama teman-teman saya tuh coba buat kulik informasi di kampus ini tuh kayak gimana. Itu ada Pak. Itu expo-nya di mana? Di sekolah. Di pameran langsung sih. Misalkan di sini tuh apa ya? Modelnya kayak JCC gitu. Dinas pendidikan. Ada di JCC. Kayak di pusat keramaian kotanya ya. Betul, ada kayak gitu. Dan ya pasti kita sebagai anak SMA yang nggak tahu apa-apa sama dunia kuliah, selain kita cari informasi di internet, biar lebih banyak tahu, kita coba datang nih buat ke pameran tersebut, buat banyak-banyak cari tahu. Ya alhamdulillah dari situ mulai sudah terbuka gitu kan terkait gambaran nantinya di perkuliahan tuh kayak gimana. Berarti yang masuk itu banyak kan contohnya apa? PTN, perguruan tinggi negeri. Ada PTS, perguruan tinggi swasta. Yang di mana itu? Banyak sih Pak. Jadi semua semua universitas tuh ada Pak di situ gabung jadi satu. Benar-benar ya udah nanti terserah kita mau expo kemana nih kita kalau mau cari sekolah yang kedinasan kayak IPDN, STIS, terus sekolah tinggi ya kementerian sekarang tuh perikanan, Kemenkumham, imigrasi, terus pariwisata. Itu ada juga nggak? Nggak ada ya, belum ada ya zaman itu ya. Waktu itu ada, cuman paling lebih ke swasta sih Pak. Jadi lebih ke swasta. PTS. Kalau misalkan kayak lebih ke fokus yang masih kedinasan itu yang ada sangkut pautnya dengan kedinasan kurang tahu juga sih karena belum ada ya belum tahu. Karena pada saat itu kan banyak ya universitas swasta yang benar-benar punya banyak program studi yang ada pariwisatanya, perhotelan gitu kan. Nanti di ahli mana itu banyak banget sih Pak gitu. Enggak, kalau yang ke apa namanya? Kedinasan itu kan nanti kan kayak langsung jadi, kalau dulu tuh kayak jadi PNS itu ya. Enggak, belum tahu ya, belum ada informasi ya. Waktu itu belum tahu sama sekali. Kalau di tempat saya dulu itu kan karena sedikit ya swastanya, jadi tempat saya tuh terpelosok situ. Jadi yang banyak informasi ya dari internet yang pertama, yang kedua dari alumni. Kalau saya alumni ada nggak sekolah masuk ke sekolah gitu, datang tawarin nih ayo sekolah di kuliah gua gitu. Iya. Ada juga? Ada Pak, ada. Waktu itu emang ada cukup bagus gitu program, banyak yang ikut, banyak orang tertarik, anak-anak itu atau gimana? Gimana ya, kalau misalkan dari saya sih masih kurang ya Pak, karena kan emang nggak sebanyak yang ada di pameran itu. Kalau di pameran itu kan kayak banyak banget kampus yang ada di lingkungan sana di Indonesia, dia pokoknya banyak banget gitu kan Pak. Berarti menurut Sidki di daerah Purbalingga saat itu 2018 itu lebih bagus promosinya lewat pameran itu ya? Iya, begitupun juga di Jakarta juga ada sih Pak, sempat pernah ikut juga yang di JCC itu. Waktu itu tuh benar-benar ramai banget dan ya kita jadi banyak tahu juga nih kampus-kampus mana yang sesuai sama passion kita, sama minat kita juga gitu Pak. Di saya tahunya dulu di SMK Jakarta Timur ya. Apa itu saya lupa tuh. Itu kebanyakan kayak dari mana Universitas Negeri Jakarta ada kayak kegiatan apa mahasiswanya, bukan ininya, kayak organisasi BEM-nya atau apanya gitulah.
dia mempromosiin gitu. Berarti belum pernah ada. Belum gitu. belum tahu kalau Kebanyakan alumni. Dan alumninya pun itu sekedar dimasuk ruang BP, sudah berhenti situ, ruang administrasi, nggak masuk sampai kelas-kelas, nggak. enggak sih Pak waktu itu. Kalau di tempat saya tuh, saya kan pelosok tuh, jadi kayak jadi artis gitu, promosiin, promosiin gitu. Jadi datang nih, dia misalnya dulu kan ITS dulu di Jawa Timur tuh ITS, udah masuk ke kelas. Nah, awalnya ketemu dulu kepala sekolah, ketemu admin dulu, ketemu BK, izin ya Pak, saya izin keliling, ya udah. Jadi cuma dikasih waktu 5 menit. Saya dari ini lulusan tahun ini, saya sekarang kuliah di misalnya di ITS ya gitu. Jadi anak-anak, Kak kalau ini gimana Kak, kalau itu gimana, jadi kayak nanya gitu, nggak ada gitu ya. Nggak ada kalau yang kunjungan ke kelas-kelas waktu itu nggak ada sih Pak. Berarti kalau sudah perkotaan itu sudah mulai dikomodir di tempat keramaian ya, Iya, nggak langsung ke masuk lagi ya. Iya. Kalau di pelosok itu lebih cocok mungkin ya. Tapi semua aja promosi mana aja sih yang mana yang bagus gitu. Tergantung juga sih Pak dari alumninya sama universitasnya, dari promosinya mau kayak gimana. Balik lagi setelah promosi selesai kuliah, dapat informasinya, berarti pilihannya gimana akhirnya? Saya nyesuaiin, saya mau kuliah di sini tuh karena kemauan saya gitu dan kemampuan saya juga. Jadi pada saat itu karena saya anaknya yang hobi ngomong gitu kan, terus juga hobi gambar di bidang seni apapun itu. Nah makanya saya minatnya tuh ke ilmu komunikasi sama desain komunikasi visual waktu itu. Karena ya menurut saya mampu di sini gitu Pak. Kalau misalkan saya milih yang nggak mampu kan takutnya nanti di tengah jalan kita kuliah tuh keganggu gitu kan, karena kita nggak mampu sama mata kuliahnya, sama budaya di kampusnya tuh kayak gimana, nggak terbiasa sama kita gitu. Makanya pertama saya paling pertimbangkan ya dari situ, kemampuan sama minat dari saya tuh gimana gitu. Milihnya karena bakat minat, tapi ada nggak pernah crash atau kontra dengan pilihan orang tua? Kamu itu harus jurusan ini gimana tuh? Ya itu Pak, tadi kan sebelumnya sudah disampaikan ya, sempat crash juga. Karena kan emang dari orang tua itu lebih pengen kalau anaknya tuh di pendidikan sama di bidang agama gitu. Berarti pemikirannya orang tua itu yang tahu karena orang-orang sekitarnya gitu. Oh, orang-orang sekitarnya nih ngajar enak gitu ya, atau apa gitu enak gitu ya, seperti itu gambarannya ya. Kayak gitu. Oh, itu untuk orang tua yang belum, istilahnya belum kayak zaman sekarang ya, orang tuanya sudah canggih-canggih ya, punya apa namanya gadget semua. Iya betul. Terus bagaimana cara Sidki menyampaikan keinginan Sidki yang di jurusan pilihannya yang bertentangan dengan kontra dengan pilihannya orang tua? Oke. Nah pada akhirnya karena buat pilihan yang pertama itu emang gak sesuai juga sama keinginan dari orang tua gitu kan, dan susah juga gitu kan Pak. Akhirnya saya coba buat cari penjurusan yang lain yang bisa sesuai dengan kemauan orang tua, sesuai juga dengan kemampuan saya gitu. Nah di situ saya sembari mengevaluasi sekiranya saya tuh mampu kemana gitu loh Pak. Kalau misalkan saya nggak mampu di sini, pasti ada dong kemampuan di bidang yang lainnya gitu kan. Sembari nanya ke teman-teman, nanya ke guru-guru sebelum yang ngaji kan. Alhamdulillah waktu itu juga deket sama guru-guru gitu, makanya sempat coba buat konsul nih ke guru yang deket. Gitu. Berarti dari informasinya setelah konsul dengan guru, dengan teman dekat, akhirnya ada pilihan gitu kan. Setelah ada pilihan itu, cara mengkomunikasikannya gimana ke orang tua? Ya caranya pertama kita cari tahu dulu nih kemauan orang tua. Pertama itu kan di bidang pendidikan sama di bidang agama gitu. Nah kalau misalkan dari saya itu waktu itu sempat milih program studi ekonomi Islam. Yang saya kuliah sekarang nih di program studi ekonomi Islam Pak. Nah jadi dulu saya sempat cari tahu dulu nih informasi terkait ekonomi Islam itu program studi yang ngebahas apa. Ya, maksudnya udah nyari tahu udah tahu pilihannya Sidki sendiri, terus nyari tahu pilihannya ibu orang tuanya gitu kan. Betul. Yang lebih dominan berarti yang kontra ibu apa ya? Ibu pasti. Ibu, karena ayah fokus kerja aja ya. Ayah sih ngikutin dari keterampilan. Pokoknya ayah tuh ngebebasin saya banget sih Pak. Gitu. Yang penting kamu nggak salah jalan gitu. Yang penting kamu nyaman. Gitu sih. Intinya gitu aja kalau dari ayah. Tapi emang nggak gitu semua ayah atau ibu ya? Nggak semua ya? Enggak sih, enggak semua. Jadi kayak ayah di sini kayak ngebebasin saya berkreasi segimana mungkin gitu kan. Karena
Mungkin ayah juga deket sama saya, ibu juga deket sama saya. Nah, ini mungkin tadi kan karena lebih lama tinggal sama ibu kali ya, betul. makanya kontranya agak lama ya daripada ayah ya mungkin. Iya betul. Ada efek itu juga kali ya. Bisa iya sih. kan, karena kan dari mungkin kedekatannya kedekatan juga, ya ayah sama anak kan, istilahnya tiap hari misalnya ke Jakarta, anaknya di Purbalingga kan gitu kan. Ya udahlah terserah lah, yang penting gue senang, gue pilihannya gitu kan. Tapi kalau ibu kan karena tiap hari ketemu, tiap hari istilahnya gitu kan. Betul, Pak. Akhirnya kontra, ini harus kayak gini nggak berani kan, istilahnya ada perasaan gimana, feel itu ya. Berarti tinggal nyampein aja gitu ya. Iya, disampaikan. Nanti tuh fokusnya di sini, belajarnya di sini, nanti buat kedepannya itu bakalan kayak gini-gini. Respon pertamanya gimana setelah nyari informasi, respon orang tuanya, ibunya terutama? Oke sih, Pak. Jadi nggak jadi masalah. Jadi ya aman. Kepikiran Jakarta kenapa? Kepikiran Jakarta kan karena ngikutin orang tua juga kan, kerja di Jakarta. Itu ibu sudah kerja di Jakarta? Sudah. Itu dari lulus SMA langsung kuliah itu ada jeda nggak? Apa langsung ada Langsung itu sih, juga? Pak. Alhamdulillah pada Apa saat itu langsung juga. jeda setahun dulu istirahat? Oh enggak, langsung full. Oke. Nah, setelah milih jurusan tadi kan, responnya oke, terus setelah masuk itu ada seleksi lagi nggak? Sebelum masuk? Ada sih, Pak. Ada ya, seleksi biasa ya? Dan kalau sebenarnya ada beberapa macam seleksi ya. Hah? Mulai dari kita ujian mandiri Hah? di kampus itu, terus juga dari nilai raport, sama seleksi khusus buat penjurusan yang mau ke program studi apa ya waktu itu kalau nggak salah ke teknik. Oke. Dan beberapa program studi itu ada yang diseleksi khusus gitu. Oke, Dan alhamdulillah pada saat itu karena saya rasa nilai di sebelumnya itu cukup bagus, saya coba buat pakai seleksi itu dan alhamdulillah langsung gitu aja sih Pak, langsung lolos juga, makanya nggak perlu seleksi mandiri gitu. Udah lulus akhirnya langsung Iya. ya? Itu dulu mahal nggak biaya masuknya? Dulu kepikiran, wah gue mau kuliah punya biaya atau gimana? Atau memang sudah ayah nyiapin? Ke mahal murah relatif sih ya Pak, alhamdulillah masih bisa terjangkau gitu kan. Masih saya dulu nggak usah deh kita cerita tadi. Apa yang dirasakan sebagai anak yang baru lulus SMA, yang baru kuliah? Mahal apa nih Pak ngerasainnya? Ya mungkin aku udah kuliah rasanya gimana, perasaan dulu. Terus yang kedua, sama nggak dengan SMA? Terus yang berbeda nggak gitu? Hari pertama itu yang saya rasain mungkin beda ya dari lingkungannya gitu. Karena gini, banyak banget kita ketemu banyak orang-orang yang baru, terus banyak juga karakter-karakter yang baru. Environmentnya gimana? Aturan-aturannya lebih ke environment tuh kayak aturan apa ya? Itu lebih ketat mana? Kayak sekolah ada banyak aturan, kalau kuliah lebih sedikit atau lebih banyak atau sama atau gimana? Kalau semisal aku tuh gimana ya? Aturan ada banyak gitu kan. Cuman kan kalau misalkan kita udah ada di kuliah gitu, kalau buat saya sih ya kita harus mandiri gitu loh Pak. Jadi beda kalau di sekolah kan kita belajar benar-benar dikasih nih langsung sama bapak ibu guru gitu kan. Nah kalau di kuliah tuh ya macam-macam dari dosennya juga gitu loh. Jadi mau nggak mau kita di situ harus mandiri buat banyak-banyak cari tahu sendiri sih gitu Pak. Ngerasa nggak dulu waktu pertama kali kuliah pakai baju langsung seragam kah atau alma mater atau gimana? Oke, kalau misalkan dulu ada pertemuan, kalau di UMK itu ada pertemuan yang mana semua teman-teman mahasiswa tuh ada yang pakai alma mater, wajib. Jadi Hari pertama pasti pakai alma mater gitu, karena kan ada yang namanya pekan ta'aruf ya. Jadi masa perkenalan dan semua mahasiswa baru pasti ada dikumpulin jadi satu di universitas yang pusatnya gitu. Di ospek gitu ya? Dikenalin lah sama kampus kita tuh kayak gini-gini gitu sih banyak sih, cukup banyak ya ospeknya. Ada ospek juga ya? Universitas. Beda nggak ospeknya SMA sama ospeknya kuliah? Beda. Kalau misalkan kalau misalkan ngomongin ospek tiap kampus beda ya, caranya masing-masing ya. Kalau di itu kan masih ada nggak ada. Karena pas itu juga kalau di kampus saya itu lebih ke pengenalan kampus, UKM, terus organisasi kampus, terus juga materi-materi yang dasar deh seputar perkuliahan gitu. Itu doang sih Pak. Jadi sama kayak kita ikut seminar. Pengenalan ya? Pengenalan. Aturannya ketat nggak? Apa tuh pas masa awal? Merasa kuliah ini kok lebih berat aturannya setelah ospek itu, apakah lebih ringan dari yang SMA aturan jalaninya gitu? Sebelum tahu hari-harinya gitu, aturannya kayak gini, aturan ini gitu, enggak? Kalau misalkan buat saya sendiri ya, buat saya sih nggak ngerasa itu berat, nggak ngerasa itu mudah. Jadi kayak
ya udah deh dijalanin aja gitu, kita ikutin aja gitu sih Pak kalau buat saya sendiri gitu. Karena kalau misalkan saya ngerasain ini berat pasti bakalan malas-malasan dilakuinnya sih. SMA-nya SMA negeri. Jadi kan istilahnya lebih bebas ya kali ya. Oh, enggak juga sih Pak. Bajunya kan panjang, oh iya. Tapi kan kalau SMA itu kan seragam Pak. Iya seragam. Kalau kuliah kan enggak. Tahu kan informasi tentang yang kasus yang lagi hangat di India itu? Oh, yang lepas hijab. Nah, itu gimana pesan solidaritas dari Siti sebagai sesama pelajar Muslim yang minoritas di negara India yang aturannya harus melepas jilbab. Apalagi rame satu kan sampai yang booming viral gimana? Kalau misalkan dari saya apa ya cukup prihatin sih terkait kejadian tersebut gitu. Karena kan dimana kita tuh pasti punya kepercayaan masing-masing, terus juga punya aturannya masing-masing gitu kan. Dan dimana ya walaupun memang di sana salah satu negara yang nonis gitu ya Pak ya, dan banyak gitu kan ya, tapi kan sebagaimana kita umat beragama tentu harus bisa saling menghargai satu sama yang lainnya gitu kan Pak. Harus ada yang namanya toleransi gitu. Jadi ya kalaupun kita begini ya karena dengan ketentuan kita yang ada di agama kita tuh seperti ini gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin seharusnya harus ada yang namanya toleransi sih Pak. Jadi saling menghargai satu sama lain antar umat beragama. Itu sih sangat amat yang harus diperhatikan tuh gitu. Jadi biar nggak ada deh yang namanya larangan-larangan terkait ini. Jadi kan kalau misalkan adanya hal kayak gitu jadi kayak lebih ke diskriminasi ya nggak sih Pak? Kita melarang di satu pihak aja gitu. Jadi nggak secara keseluruhan gitu. Jadi yang merasa ya umat yang beragama Islam di situ. Oke, yang penting gitu. Pesannya adalah tetap semangat, tetap terus gitu ya. Untuk terus terus apa nih? Terus melakukan kebaikan lah istilahnya gitu ya. Terus pokoknya semangat terus. Apapun yang kalian bisa lakukan gitu ya kebaikannya. Tapi ya pastilah kalau lakukan sendiri susah. Iya berat banget sih Pak. Berarti dari semester 1 itu dari penjurusan sudah tahu, oh ternyata sudah informasi yang saya cari tahu di pameran dulu bener nih kayak gini, udah kerasa ya? Sudah Pak, sudah ngerasain. Karena kan saya ngerasa nggak cukup dapat informasi di pameran ya saya cari informasi di internet juga gitu. Oh dapat ya akhirnya, oke. Banyak referensi juga. Berarti dari semester 1 sampai semester 7 sekarang ini ya itu gimana pesannya, apa perjuangannya ada yang telah dilewatin tuh? Alhamdulillahnya ya saya nggak pernah merasa keberatan gitu kan, mau tugas banyak, mau kegiatan banyak gitu kan. Berarti sudah ada kegiatan selain proses belajar mengajar? Iya. Itu mulai kenal proses kayak gitu, organisasi namanya? Organisasi kampus sih Pak. Organisasi kampus. Nah itu kenal mulai semester awal 1, 2, 3 atau apa? Atau memang ada yang diwajibkan? Oke, kalau misalkan terkait organisasi yang diwajibkan dari kampus gitu sebenarnya enggak wajib ya. Itu kan kemauan dari kita juga kan. Nah, terus kalau misalkan ditanya dari kapan kenal pasti dari mahasiswa baru ya Pak. Karena kan di situ ada semua organisasi UKM kampus pas didemoin ya, gitu kan. Nah, dari situ sudah mulai kenal dan sudah mulai gabung itu pada saat semester 2. Semester 1 enggak karena kan masih mahasiswa baru. Paling di semester 1 tuh kita cuma bisa ngikut kegiatan-kegiatannya aja sih gitu. Jadi anak bawang ya. Iya, anak bawang. Nah, yaudah dari situ coba buat banyak-banyak cari tahu nih organisasi ini tuh nanti manfaatnya buat saya itu apa gitu kan. Kira-kira kegiatannya tuh kayak gimana. Gitu sih Pak. Nah, dari situ yaudah coba buat ikut beberapa organisasi yang ada di kampus. Jadi selain organisasi ada hal lain nggak yang perlu dipelajari selama di kampus gitu? Ada sih Pak. Pasti ini sih keterampilan gitu. Keterampilan apa tuh? Buat saya sendiri keterampilan itu bisa membuat bisa membuat seseorang itu menjadi unik gitu loh Pak. Karena gini, semua orang itu sama ya, sama. Tapi caranya kita itu pasti beda kan, variasinya tuh beda-beda. Punya macam-macam cara buat nyelesain masalah ini, buat nyelesain persoalan ini, itu segala macam gitu kan. Dan sama kayak keterampilan itu menjadi salah satu yang buat saya itu unik gitu. Misal, kalau saya sih waktu itu punya coba buat asah keterampilan saya itu pada saat saya ngelihat lingkungan kelas saya tuh orangnya tuh, oh ini tipikalnya yang belajarnya rajin-rajin semua nih gitu kan. Saya lihat-lihat dulu gitu. Nah pada saat
saya udah nyesuaiin kira-kira saya mampu nggak sih buat Nah, berbaur sama mereka gitu Oke. kan. Itu yang dipelajarin itu masih sejalan dengan jurusan atau memang berbeda? Misalnya nih, kalau misalnya ada si A, dia jurusannya komputer gitu, dia praktek gitu komputer gitu kan masih sejalan. Atau yang ekstrakurikuler gitu kan, misalnya dia komputer jurusannya terus dia belajar silat, pencak silat apa segala macam gitu. Kalau yang dipelajari itu apa? Masih satu jalan sama gitu atau beda bidang gitu? Atau malah sudah keluar dari bidang yang kuliahnya, jurusan kuliahnya? Ya, waktu itu sih beda ya, beda. Beda apa tuh contohnya? Saya waktu itu di desain sih Pak. Berarti nggak masalah ya, worry ya? Nggak masalah. Nggak masalah apapun, yang penting kalau sudah ada nilai plus tambah gitu kita ikutin gitu ya. Iya betul. Sebelumnya itu terjun ke dunia apa ya, ke jurnal gitu kan, buat artikel, nulis deh. Sebelumnya tuh ya udah, saya pengen sibuk sama tulisan-tulisan saya gitu. Saya pengen punya banyak karya lewat tulisan-tulisan gitu. Nah ya sempat sering ikut lomba juga, sempat bikin beberapa jurnal, tulisan dan lain sebagainya. Cuman karena dirasa itu tuh ngabisin banyak waktu ya, waktu buat belajar gitu kan. Bosen udah ya. Iya, karena cukup berat juga sih gitu kan. Kita juga harus banyak-banyak update soal berita-berita terbaru gitu, menyesuaikan dengan tulisan kita. Ya lebih banyak sih Pak waktunya yang harus dihabiskan buat belajar. Bosen juga buat belajar gitu kan. Jurnalistik ya. Terus akhirnya saya coba cari sesuatu yang baru, sekiranya ya saya di sini bisa belajar sambil prakteknya juga gitu. Ya udah makanya ya saya terjun deh ke dunia desain grafis. Itu sama video juga belum ya? Belum sih Pak waktu itu, karena ya saya ngeliat kemampuan saya juga nih. Nah saya, itu desain grafisnya itu memang belajar di kampus sebagai UKM, kegiatan mahasiswa, atau memang kayak private lagi, kursus lagi di luar gitu? Oke. Awalnya sih otodidak ya Pak ya, karena awalnya itu waktu itu sempat terjun ke dunia grafis pada saat mau ikut lomba poster. Lomba poster kampus ada ya? Enggak, waktu itu di luar kampus. Di luar kampus nasional, di Jakarta? Iya, yang di Jakarta masih. Dan ya coba penasaran gimana cara buatnya dan lain-lain. Oh ternyata seru juga nih, kita buat kayak gini gitu kan. Makanya ya udah dari situ saya coba terusin buat banyak-banyak belajar. Dan waktu itu sempat ikut beberapa kursus ya, kursus desain, terus sekolah-sekolah desain sempat ikut, dan itu cukup panjang sih dari dulu semester berapa ya, semester 4 sampai sekarang ini saya cukup banyak ikut pelatihan di dunia desain. Karena ya buat saya tuh sama-sama penting sih Pak, terkait ilmu dan praktek gitu. Teori dan praktek itu buat saya sih penting banget. Penting ya. Berarti nggak masalah ya meskipun di luar jurusan lah istilahnya itu ya. Iya. Penting ada nilai tambahnya itu. Selama kita mampu buat ngambil keputusan tersebut, nggak mengganggu yang utama juga. Betul. Yang penting nggak mengganggu yang utama gitu. Ya, kewajiban dan tanggung jawab kita kan kuliah kan Pak. Iya, itu yang harus. Kalau di dunia pergerakan mahasiswa mengikuti pergerakan gitu, ikut nggak? Kegiatan sosial, kegiatan demo, itu mungkin yang terkenal demo. Ikut demo waktu ada beberapa kasus yang di sebelumnya itu sempat ikut. Terus terkait kegiatan-kegiatan sosial pasti itu apa ya, nggak jauh deh sama organisasi saya itu Pak, karena kan organisasi saya itu waktu itu bergeraknya di internal sama eksternal. Internalnya itu di lingkungan kampus, eksternalnya itu di luar kampus. Jadi kayak kita buat kegiatan sosial yang ada kaitannya sama masyarakat sekitar gitu. Di semester 1 sampai 7 itu berarti sudah melewati kayak kerja praktek apa kalau sekarang namanya? Magang ya, bukan kerja praktek. KKN bukan ya? KKN beda lagi sih Pak. PKL beda, KKN beda. PKL, KKN, magang sebenarnya sama ya. Enggak, di tempat Siti. Kalau di tempat saya sih namanya magang. Kalau di saya tuh ada yang namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Terus ada yang namanya KKN, kuliah kerja nyata gitu kan. Itu apa itu Pak? Itu kurang lebihnya hampir sama kayak PKM, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada yang namanya magang. Praktek, iya. Di tempatnya kerja atau di mana gitu ya. Betul. Nah, kalau magang itu kan ada tuh sudah ininya dari Menteri Pendidikan ya.
Nadiem Makarim tuh yang harus magang setelah lebih dari 1 semester bisa gitu? Sudah pernah dilakuin di kampus? Kalau di kampus itu magang itu wajib ya Pak ya. Semua kampus tuh pasti ada sebelum Kan ada itu, program dari kan, Nadiem sebelum magangnya kan kalau sebelum ada si Nadiem itu kan si ini kan dia cuma di semester 7 atau semester 5 kan. Sama, Pak. Kalau di Sekarang Nadiem juga kalau sama. di Nadiem kan udah semester 3, semester 4 sudah beda, bisa. beda. Oh, belum ya, belum menerapkan berarti. Enggak, itu sama kegiatannya itu magang kampus Merdeka. Cuma kan kalau yang di semester 3, yang di semester bawah itu kegiatannya itu kayak kita tukeran kampus gitu, kegiatannya kayak gitu. Kalau buat terkait magang dan praktik, ya itu nggak bisa langsung di semester 3, minimal tuh semester 5. Semester 5 gitu. Karena kan semua teori-teori pelajaran segala macam itu kan harus dilewatin dulu gitu. Kampus Merdeka, ini mana pendapatnya sebagai mahasiswa? Bagus nggak program itu atau emang capek gua atau gimana nih atau gimana sih? Itu keren banget sih ya Pak ya, karena selain dari program studi magang, terus kita juga bisa pertukaran mahasiswa, terus juga kita bisa mengikuti beberapa kegiatan wirausaha kalau di bidang ekonomi gitu kan. Banyak banget sih terkait kegiatannya tuh yang di kampus magang Merdeka gitu kan. Kalau saya waktu itu sempat pernah ngikutin yang dari kegiatan Kemendikbud sih Pak. Waktu itu namanya kegiatan PHP 2D. Oh, PHP apa tuh PHP? Jadi program holistik pemberdayaan desa. Saya kira memberikan harapan palsu. Jangan itu Pak. Yang tadi yang kayak desain itu emang belajar di luar lagi tambahnya ya, lagi ya, kursus gitu ya. Kursus. Ya berapa tuh? Terkait Lumayan ya. bayar ya cukup Di angka berapa? Soalnya kalau di sini misalnya buka kursus juga gimana? ya mungkin terkait harga, kalau misalkan kita mau belajar desain variasi sih Pak ya harganya. Bisa kok dari yang paling murah 100.000 sampai yang paling mahal beberapa juta itu bisa kok. Yang Sesuai dengan yang sidkit dulu pakai range aja, jangan pakai. pakai range ya, Paling sekitar murahnya berapa, paling mahalnya berapa? sekitar 4 sampai 8. Sampai selesai. Enggak, Apa- beda tahap Pak, karena kan saya ikutin tahapan dari yang basic sampai yang advance kan. Nah, yang basic itu berapa? Nah, yang basic itu perkiraannya mulai dari waktu itu 3,5 sampai ke 5. itu basic. Itu Berapa lama? basic. Dan jangka waktunya itu cukup lama, 3 bulan, pertemuan tiap minggu sekali, dan banyak prakteknya. Seminggu sekali Pertemuannya. Selebihnya praktek sama diskusi aja sih Pak. Dan tugasnya banyak banget. Harus dikerjakan kan? Harus dikerjakan karena untuk nilai kelulusannya juga betul. bagus. Ada gak lulusnya juga nggak? Ada Pak. Ada juga ya? Ada. Padahal di promonya dijamin lulus bisa gitu ya. Ya betul. Cuman kan Tergantung anaknya juga ya. anaknya juga. Izin berapa dah? Dari basic, medium sampai intermediate sampai fun ya. Ya cukup banyak sih apa ya. Ada dia 15 belasan juta. Ya cukup sampai tingkat tinggi sih waktu itu. Dan emang Lebih kemana tuh? Apa tuh? Lebih ke desain grafisnya. Desain grafis. Desainnya tuh kayak flyer gitu ya, brosur, Enggak. kalender gitu. Kalau itu kan umum ya. Nah, mungkin kenapa saya ambil gitu kan buat belajar ini ya karena saya pengen tahu banyak nih terkait teorinya, terkait filosofi. Mungkin bisa dari filosofi warna, tipografi gitu kan. Dari semua, pokoknya saya pengen tahu semua latar belakang kenapa ini tuh kayak gini segala macam gitu kan. Terus saya juga banyak belajar terkait gambar, ilustrasi. Lebih banyak belajar kayak seninya yang kayak gitu atau belajar toolnya, alat desainnya Semuanya sih Pak, sama ya, berimbang ya. berimbang. Dan kalau Tapi misalkan lebih banyak kalau persentasenya lebih banyak mana? Lebih cara desainnya atau lebih banyak cara desainnya, mengenal alat desainnya? kalau buat saya sih seimbang ya karena kan 50-50, 60-40 atau gimana? 100-100 sih Pak kalau bisa karena Nggak bisa. Banyak kan dong, kalau dia korupsi dong gitu. Oke. Dan sama-sama seimbang sih Pak terkait 50, ya. teori sama prakteknya saling berkesinambungan. Jadi setiap Enggak, maksudnya gini, maksudnya kan teori sama praktek. Mm. Kan kamu kalau belajar nih, lo kan belajar desain nih. Nih, oh ini contohnya yang lagi booming gitu kan. Kayak gini nih, itu kan namanya ilmu desainnya. Ada yang namanya ilmu belajar toolnya, misalnya
Photoshopnya gitu Penggunaan kan, tiap penggunaannya, fungsinya. alatnya, berarti kan gitu kan. Yang lu rasain lebih banyak belajar alat Photoshopnya itu atau belajar ilmu desain itu flyer harus kayak gini, ini warnanya kayak gini, lebih banyak mana? Sama sih, Banyak kalau yang ini ya, mungkin di awal-awal lebih ke alatnya dulu ya kali ya. kalau di awal ya, karena kan saya ngikutin dari awal sampai yang tingkat akhir gitu. Kalau di awal sih semuanya Ke alat di ya, awal kebanyakan ke alat lebih ya. banyak ke alat gitu. Nanti Alat pada gitu saat ya. ke yang di kelas Advance advance baru gitu ya. itu benar-benar kita nge-brainstorming sendiri, mulai dari kita gambar, kita pahamin tool-tool gitu. Oke. Jadi lebih singkat sih pertemuannya kalau yang di advance. Gitu, cocok deh kalau kita ada yang mau daftar kali ya. Boleh. Tapi nggak ada waktu, tapi tunggu aja animo. Kalau emang banyak ya kita tunggu Nunggu aja. minat ya. Minatnya aja. Menurut Sidki, di dunia kerja itu ada korelasinya nggak? Yang dipelajari di jurusannya ini ternyata di dunia kerja kok jauh beda itu. Belum ya. Maksudnya kan sekarang sambil magang juga kan di Cahaya Alam ini kan. Misalnya boleh bilang magang, boleh bilang kerja, ya kan? Itu yang lebih kepake ilmu yang skillnya, apa lebih ilmu kuliahnya? Sebenarnya dua-duanya sama-sama kepake ya, tapi yang lebih kepake di keterampilannya sih Pak. Keterampilannya ya. Jadi boleh dibilang kalau kita belajar keterampilan doang tanpa kuliah boleh nggak? Boleh gitu. Tapi susah juga ntar gitu kan, kita akan menua gitu kan. Berarti boleh dibilang kursus itu lebih penting juga ya untuk menunjang setelah kuliah gitu. Setuju ya? Setuju. Tapi kuliah itu penting juga untuk dapatin kerja yang bagus, untuk buka pintu kali ya. Pintu utama kita, pintu Untuk gerbang. jadi syarat pertamanya S1. Nah, nanti syarat keduanya punya skill ini. Nah, itu loh. Kalau kita ngejar skill doang, nggak punya syaratnya, ya 1001 lah ya. 1001 orang ada yang kayak gitu, cuma nggak semuanya gitu. Pertanyaan tentang Cahaya Alam. Memberi sih Pak, saya pilih memberi. Belum gue nanya. Gak apa-apa, ini jangan dikat ya. Nanti jangan dikat ya barusan. Oke. Nah, pilih mana? Sebagai anak mahasiswa atau sebagai pembelajar, Sidki itu punya jiwa yang harus memberi dahulu baru bisa bahagia, atau bahagia dulu baru bisa memberi? Kalau dari saya Pak, saya milih memberi terlebih dahulu ya. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin kebahagiaan itu ya pasti bisa kita dapatkan mulai dari kita memberi. Memberi itu nggak cuma misalkan kita memberi uang atau barang, kita bisa memberikan senyum terbaik kita kepada orang gitu kan. Nah kalau misalkan orang itu udah bahagia ya kita juga pasti bakalan bahagia juga dong. Jadi selama kita masih punya kesempatan buat memberi, kenapa enggak gitu kan. Gitu sih Pak. Oke. Closing statement-nya Mas Sidki untuk para pemirsa di sini, baik yang telah mendukung kita atau yang belum mendukung, silakan statementnya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah menyaksikan sampai sekarang ini. Mungkin saya pengen menyampaikan ke teman-teman yang pemuda ya Pak ya. Nah buat teman-teman yang masih masih berproses gitu, dinikmatin aja setiap prosesnya sambil teman-teman tuh cari hal-hal baru gitu, karena penting banget loh kita buat belajar ilmu-ilmu baru, tapi dengan cara kita juga harus bisa menyesuaikan ilmu tersebut gitu. Karena kalau misalkan kita nggak bisa menyesuaikan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan kita, pasti kita bakalan pusing sendiri sih Pak sama apa yang kita pelajarin gitu. Jadi dibanyak-banyakin aja pengalaman, pengetahuan, wawasan. Jangan sampai kita tuh nggak bisa nggak bisa punya banyak pengalaman gitu, terus juga nggak punya banyak wawasan, karena itu bakalan menghambat kita ke depannya gitu. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak wawasan, maka insya Allah akan lebih mudah sih buat ke depannya gitu Pak. Mungkin itu aja sih buat teman-teman semuanya, dan saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang sudah menyisihkan sebagian hartanya ke Yayasan Cahaya Alam. Insya Allah digunakan sebaik-baik mungkin oleh Yayasan Cahaya Alam, dan insya Allah apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu donatur diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Sidki. Oke, saya tutup dulu ya. Iya Pak. Oke.
udah closing statement, stop lagi nih. Dari saya sendiri, closing statementnya adalah terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan sampai detik ini, dari awal sampai detik ini, telah menyaksikan pembicaraan kita, dan mendengarkan, menonton, bahwa pemuda itu harus terus semangat, terus mencari jati dirinya, terus mencoba terus. Dan terima kasih juga kepada yang telah mendukung semua program-program Cahaya Alam. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kemudahan. Bagi yang belum, silakan, ada informasi-informasinya di sosial media kami, di media Cahaya Alam. Sekian dari kami, mudah-mudahan edisi kali ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Fauzan Iya. atas waktunya. Sukses. Amin, amin, amin.